Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan daring kali ini kita akan mempelajari materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sebelum kita masuk pada materi baru, Ibu akan menjelaskan atau mengulang kembali materi pada bab sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis gelombang. Nah, telah kita ketahui pada bab sebelumnya bahwa gelombang itu menurut arah rambatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya berlawanan dengan arah getarnya. Contohnya seperti pada gambar, saat kita menggetarkan tali dengan arah getaran ke atas ke bawah, maka arah rambatnya itu berlawanan dengan arah getarnya. Nah, yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Contohnya saat kita mengetarkan selingki, maka arah rambatnya tersebut sama seperti arah getarnya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang dengan arah geraknya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan, apa sih yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitude dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, terlihat contoh dari gelombang berjalan seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gelombang stasioner? Nah, gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang berbeda-beda. Nah, di sini gelombang stasioner dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada gelombang stasioner ujung terikat seperti pada gambar. Nah, ada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, di sini terlihat jika ujung terikat maka mulainya dari simpul, dari titik awalnya. Sedangkan untuk ujung bebas mulainya itu dari puncaknya atau perut gelombangnya. Sehingga kita bisa mengetahui apa sih perbedaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan memiliki amplitude dan fasenya sama, sedangkan gelombang stasioner memiliki amplitude yang berbeda-beda. Nah, sekarang besaran-besaran apa saja yang ada dalam gelombang berjalan dan gelombang stasioner? Nah, telah kita ketahui, besaran-besaran yang ada dalam gelombang berjalan dan gelombang stasioner adalah amplitudo, simpangan gelombang, bilangan gelombang, fase, beda fase, dan sudut fase. Persamaan umum dari simpangan gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin kali dalam kurung omega T plus minus Kx. Nah, di sini plus minusnya artinya apa? Jika plus A berarti gelombangnya itu ke atas. Jika min A maka gelombangnya itu ke bawah. Sedangkan jika plus K maka gelombangnya merambat ke kiri, sedangkan kalau min K gelombang merambat ke kanan. Dengan Y adalah simpangan dalam meter, A adalah amplitudo dalam meter, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber dalam meter, omega merupakan frekuensi sudut, T waktu dalam sekon. Nah, di sini harus diketahui bahwa omega itu sama dengan 2πf ya, dengan F-nya itu frekuensi atau bisa juga rumusnya 2πt. Nah, sedangkan jika K rumusnya menjadi 2π per lambda. Nah, ini harus dihafal. Nah, untuk kecepatan gelombang berjalan, kecepatan itu dari partikel naik turun di suatu titik adalah turunan pertama dari persamaan simpangan terhadap waktu. Nah, tadi kita ketahui bahwa rumus simpangannya itu adalah Y sama dengan plus minus A sin kali omega T plus minus Kx. Nah, diturunkan terhadap waktu sehingga V sama dengan dy per dt ya, simpangan diturunkan terhadap waktu sama dengan omega A cos kali omega T min Kx. Untuk percepatan gelombang berjalan, percepatan partikel naik turun di suatu titik adalah turunan pertama dari kecepatan partikel terhadap waktu atau turunan keduanya dari persamaan simpangan. Nah, kita dari kecepatan aja ya, sama aja. Di sini kita dari kecepatan kita telah ketahui bahwa rumusnya itu turunan pertama dari simpangan, yaitu omega A cos kali omega kurang Kx. Nah, sekarang kita turunkan percepatannya sehingga percepatan itu turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, sehingga hasilnya itu adalah min omega kuadrat kali A sin kali omega T min Kx.
Untuk sudut fase gelombang berjalan, sudut fase adalah sudut yang ditempuh sebuah benda yang bergetar sehingga sudut di belakang sinus merupakan sudut fase gelombang dengan rumus theta sama dengan omega T min kx. Nah, bisa juga kita simpulkan saja ya, akhirnya pakai rumus 2pi per T kali T kurang X per V. Nah, untuk fase gelombang, maka rumusnya adalah T per T besar, yaitu waktu per periode dikurang X per lambda. Dengan K merupakan bilangan gelombang, X adalah jarak titik ke sumber yaitu dalam meter, omega frekuensi sudut, T waktu dalam sekon, T besar periode dalam sekon, lambda panjang gelombang dalam meter, theta sudut fase gelombang dalam derajat, dan fase merupakan fase gelombang dalam radian. Untuk contoh soal gelombang berjalan sebagai berikut. Gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,05 sin kali 16 pi T kurang pi X dalam meter. Tentukan kecepatan dan percepatan gelombang. Nah, telah kita ketahui rumus simpangannya, kita masukkan saja ya. Dengan V itu adalah turunan pertama dari simpangan. Nah, omeganya telah kita ketahui bahwa omeganya itu 16 kan, tinggal dimasukkan ke rumus V. A-nya 0,05 dimasukkan, sinnya jadi cos ya. Terus masukkan lagi omega T-nya 16 pi T kurang pi X. Nah, sekarang kita kalikan 16 kali 0,05 adalah 0,8 sehingga hasilnya 0,8 cos kali 16 pi T kurang pi X. Nah, untuk soal kedua adalah contoh dari soal gelombang berjalan. Nah, di sini soalnya tentukan sudut fase dan beda fase gelombang di titik P jika titik O telah bergetar selama 1 sekon. Diketahui jarak O ke P adalah 2 meter, kecepatan perambatan 4 meter per sekon, dan periode gelombang 1 sekon dengan T sama dengan 1 sekon, V sama dengan 4 meter per sekon, T besar atau periode 1 sekon, dan X 2 meter. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus sudut fasenya yaitu theta sama dengan 2pi per periode kali T kurang X per V. Nah, tinggal kita masukkan aja 2pi per periodenya kita masukkan yaitu 1 kali waktunya itu kita masukkan yaitu 1 kurang X-nya adalah 2 meter, 2 per V-nya adalah 4, maka hasilnya adalah 1 pi radian. Nah, untuk fase gelombangnya, beda fase gelombangnya, rumusnya adalah delta T, T waktu per T periode, sehingga sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 radian. Sekian dari pematerian dari gelombang berjalan. Untuk minggu depan nanti kita lanjut dengan materi gelombang stasioner. Nah, jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dikirimkan pada Google Classroom, yaitu merangkum isi materi pembelajaran hari ini dan mengerjakan soal yang dikirimkan pada Google Classroom. Mungkin cukup sekian yang Ibu jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.